apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, tubuh bagian atas Putri Duyung itu telanjang sepenuhnya, memperlihatkan dadanya yang indah. Suyen sedikit tersipu dan memalingkan muka. Tubuh bagian bawahnya berupa ekor ikan yang panjang dan berwarna-warni, bergoyang anggun. Legenda mengatakan bahwa Putri Duyung terbagi di pinggang. Tubuh bagian atasnya adalah seorang wanita cantik dan tubuh bagian bawahnya adalah seekor ikan yang indah dan tertutup sisi. Seluruh tubuh mereka memikat dan memungkinkan untuk melarikan diri dengan cepat. Mereka tidak memiliki jiwa, sekejam laut. Melihat wanita Putri Duyung cantik di hadapannya, Suyen tersenyum tipis dan bergumam, "Tuanku, tolonglah klan kami. Jika ini terus berlanjut, klan Putri Duyung kami akan musnah." Wanita Putri Duyung itu mengedipkan matanya yang besar. Matanya berkilauan dengan air mata dan air laut. Fitur wajahnya yang halus memilukan. "Apa tujuan Anda menatap saya selama ini?" Suyen menatap wanita Putri Duyung itu. Matanya tidak menunjukkan belas kasihan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Putri Duyung itu cantik, tetapi seperti legenda, mereka tidak memiliki jiwa sekejam laut. "Tuanku, ada sejumlah besar monster darah di laut. Klan Putri Duyung saya selalu damai dan tersembunyi, tetapi monster-monster ini telah menemukan kami. Mereka sangat kuat dan klan kami berada dalam bahaya besar. Saya mohon tuanku untuk membantu kami dan menyelamatkan klan kami." Wanita Putri Duyung itu menatap Suyen dengan iba. Suyen terkejut, lalu amarah meluap di wajahnya. Dia meluruskan tangan dan mencengkram leher wanita Putri Duyung itu dengan erat. "Anda berani menyihir saya? Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan menghancurkan leher Anda sekarang juga." Suyen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia pasti merasakan bahwa wanita Putri Duyung itu mencoba merayunya, yang segera membuatnya marah. Wanita Putri Duyung itu meronta. Suyen menatapnya dengan tajam, mendengus dingin lalu melepaskannya. "Tuanku, saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Putri Duyung terlahir dengan mata yang mempesona. Itu bukan disengaja dari pihak saya. Tuanku, mohon mengerti." Wanita Duyung itu tampak sedih, menyentuh lehernya yang terasa sakit akibat cengkeraman Suyen dan memohon dengan getir. Tangan wanita Duyung itu berkilat cahaya dan sebuah cangkang kura-kura kecil muncul. Ia dengan hormat menyerahkannya kepada Suyen dengan kedua tangannya. "Tuanku, saya akan menjelaskan. Ini adalah ramalan imam besar tentang masa depan klan saya. Seorang manusia akan menjadi penyelamat klan saya, tetapi waktunya tidak ditentukan. Anda, tuanku, adalah manusia pertama dalam hampir 1000 tahun yang tiba di Samudra Emas dan bahkan memasukinya. Oleh karena itu, saya percaya Anda adalah penyelamat yang dibicarakan imam besar. Namun, saya tidak berani mendekat, jadi saya hanya bisa mengamati dengan hati-hati." Putri Duyung menjelaskan dengan hati-hati kepada Suyen. Kemudian dia mengambil cangkang kura-kura itu yang dipenuhi dengan aksara aneh. Ia meliriknya dan tidak mengenali satupun. Tetapi aksara-aksara itu tampak sangat familiar. Itulah aksara-aksara yang terukir di cangkang kura-kura di kolam roh kuno, di dalam perut ikan iblis, dan berbadan besar di pegunungan klan binatang iblis. Hanya saja aksara yang satu ini lebih besar daripada yang baru saja Suyen terima dari wanita Duyung. Namun setelah diperiksa lebih dekat, Suyen menyadari bahwa meskipun aksara-aksara tersebut berjenis sama, aksara-aksara itu berbeda dari yang pernah dilihatnya di cangkang ikan iblis berbadan besar. "Imam besar? Apakah imam besar yang Anda bicarakan itu kura-kura ilahi?" tanya Suyen. Bertanya-tanya apakah imam besar yang dibicarakan wanita Duyung itu sama dengan yang ada di dalam ikan iblis berbadan besar. Wanita Duyung itu menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya kepada Suyen.
Saya hanya pernah mendengar tentang perbuatan imam besar itu. Ini adalah ramalan yang dia berikan kepada klan saya puluhan ribu tahun yang lalu. Usia saya kurang dari 1000 tahun dan belum pernah melihat seperti apa rupa imam besar itu, kata wanita duyung itu dengan pasrah, yang membuat Soyan merutkan kening mendengar ini. Mengingat pertemuan pertamanya dengan imam besar yang membungkuk kepadanya dan menyebutkannya sebagai dermawan, Soyan benar-benar bingung. Namun sekarang tampaknya tindakan imam besar yang menyebutnya dermawan jauh dari sederhana. Sesuatu mungkin akan terjadi. Saya bisa membantu Anda, tapi bukan sekarang. Saya punya urusan penting yang harus diurus. Namun saya bisa memberi Anda beberapa hal. Cukup untuk melindungi klan Anda untuk sementara waktu. Shen terkejut. Jika imam besar sudah mengantisipasi ini, dia akan mengikuti petunjuknya. Selain itu, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk memahami dunia seperti apa yang tersembunyi di bawah lautan emas ini. Masalah yang disebutkan Soyan tentu saja adalah raja pemakan jiwa yang terluka parah dan melarikan diri. Tanpa sepenuhnya melenyapkan raja pemakan jiwa, Soyan tidak berani meninggalkan benua Dodi. Setelah berbicara, api surgawi di tangan Soyan berubah dan beberapa teratai api surgawi muncul. Soyan meraihnya dan menghancurkannya menjadi pil. Masing-masing memancarkan energi yang mengerikan. Kemudian dia menaruhnya dalam botol giok dan menyerahkannya kepada wanita duyung itu. Terima kasih Tuan, saya seorang putri duyung. Jika Anda tidak berkeberatan, panggil saja saya Qianning. Wanita putri duyung itu menerima botol giok dari Soyan, membungkuk hormat, lalu tersenyum padanya, dan Soyan juga mengangguk. Kali ini Anda harus berhati-hati. Saya belum begitu mengerti seperti apa dunia bawah laut itu. Saya akan pergi ke sana sebentar lagi, dan Anda bisa membimbing saya nanti. Soyan berkata perlahan. Wanita putri duyung itu mengangguk sedikit, lalu dengan cepat pergi, menghilang dalam sekejap mata. Setelah melihat wanita putri duyung itu pergi, Soyan mendecakkan lidah. Memiliki ekor ikan pasti membuatnya jauh lebih cepat. Tapi jujur saja, penampilan wanita putri duyung ini benar-benar menakjubkan. Jika dia berada di daratan, saya bertanya-tanya berapa banyak pria yang akan jatuh cinta padanya. Soyan menghela nafas lalu kembali ke bahtera pemberani. Begitu kembali dia melihat awan gelap berkumpul di langit, disertai guntur yang bergemuruh. 20 tahun telah berlalu sejak mereka tiba di sini. Di bawah pengaruh Xiuyan, ki asal kaisar yang 100 kali lebih terkonsentrasi daripada dunia luar. Kekuatan semua orang telah meningkat pesat. Tentu saja bakat mereka juga memainkan peran penting. Ini adalah kesengsaraan Kaisar Bintang 8, Nan Erming. Soyan melihat sosok yang naik ke langit untuk menghadapi kilat. Nan Erming awalnya hanya berada di tahap pertengahan tingkat Bintang 7, tetapi kultivasinya selama periode ini ditambah dengan kehadiran roh hantu, roh kebijaksanaan kuno. Meskipun tidak berperingkat tinggi, telah meningkatkan kecepatan peningkatan Nan Erming. Tubuh ini sudah membuat Nan Erming luar biasa, dan dia adalah yang pertama menerobos dan mencoba mencapai tingkat Bintang 8. Di langit, kilat bergulir seperti naga. Soyan tidak berniat membantu. Sikap Soyan tetap sama seperti sebelumnya. Rintangan ini harus diatasi sendiri. Jika mereka benar-benar tidak mampu melawan, Soyan akan turun tangan. Jika mereka bisa menahannya sendiri, itu akan menjadi hasil terbaik. Nan Erming berubah menjadi sosok berambut merah. Ketika Raja Sisik Naga menguasai tubuhnya, kekuatannya sudah mencapai 8 bintang. Metode dan pengalamannya membuat kesengsaraan Kaisar Bintang 8 menjadi sangat kuat. Tetapi setelah beberapa ronde, dia berhasil mengatasinya. Rambut merahnya memudar, berubah menjadi hitam. Mata Nan Erming bersinar terang. Dia benar-benar telah memasuki peringkat 8 bintang. Menjadi salah satu yang terkuat di benua Dodi. Nan Erming sangat gembira dan terbang kembali ke bahtera tanpa rasa takut, membungkuk hormat kepada Xiuyan. Anda telah menembus ke 8 bintang, lumayan, masih ada ruang untuk peningkatan. Xiuyan tertawa, menepuk bau Nan Erming. Tujuan Xiuyan datang ke sini adalah untuk berharap Xiuzan dan yang lainnya, semuanya bintang 7, dapat menembus ke 8 bintang.
Ini akan memberi mereka lebih banyak kepercayaan diri dalam menghadapi dunia yang tidak dikenal di bawah lautan emas. Dilihat dari penampilan Anda, Tuan Muda Sio, apakah Anda juga telah menembus? Tanya Nan Emin dengan terkejut. Melihat penampilan Soyen yang bersinar, Soyen telah mencapai level bintang 9. Tingkat kesulitan yang tampaknya tak teratasi bagi mereka. Ternyata mudah bagi Soyen. Bintang 9 tingkat menengah. Jawab Soyen dengan tenang, mengejutkan Nan Erming. Dengan kecepatan ini, Tuan Muda Sio tidak jauh dari menjadi dosian. Menerobos ke Dodi dan menjadi dosian adalah prestasi yang dulunya dianggap sebagai tokoh kuat di benua Dodi, dan sekarang itu akan dianggap sebagai tingkat teratas. Memang butuh waktu lebih lama, tapi saya rasa tidak akan menjadi masalah. Begitu Mu'er menerobos ke level bintang 8, saya akan pergi dan menyelesaikan urusan dengan Raja Pemakan Jiwa. Kata Xiaoyan perlahan. Nan Erming mengangguk. Meskipun dia telah menerobos ke level bintang 8, dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Raja Pemakan Jiwa. Bahkan jika Raja Pemakan Jiwa terluka, akan sulit bagi bintang 8 untuk melawannya. Namun jika Xiaozan dan yang lainnya sudah berhasil menembus level bintang 8, situasinya mungkin berbeda. Dan mereka mungkin bisa memberikan perlawanan. Tahap awal bintang 8 tidak buruk. Anda juga bisa meningkatkan kemampuan bertarung Anda, serta teknik tombak dan kultivasi racun Anda baru-baru ini. Instruksi Xiaoyan, jika Nan Erming masih memiliki kemampuan bertarung seperti saat di bintang 6, tentu saja kemampuan itu tidak akan sebanding dengan kekuatannya saat ini di bintang 8. Jika kemampuan bertarungnya tidak berkurang, kekuatan saja tidak akan berguna, dan kekuatan tempurnya tidak akan maksimal. Dimengerti, Tuan Muda Sio. Nan Erming mengangguk. Dia secara alami memiliki cukup banyak kemampuan bertarung, dan dia memperkirakan semuanya cukup kuat. Lagi pula kemampuan bertarung yang digunakan Raja Sisik Naga tidak mungkin lemah meskipun dia menginginkannya. Setelah percakapan itu, Nan Erming mulai mendengarkan nasihat Xiaoyan. Fokus pada kultivasi kemampuan bertarungnya dan penelitiannya tentang teknik tombak dan racun, agar dapat memanfaatkan sepenuhnya kekuatan bintang 8-nya. Saat ini, Xiaozan, King Mu'er, Zijing, Longyi, dan Feng Feng semuanya telah mencapai tahap akhir bintang 7. Kecepatan yang tak terbayangkan. Lang Tian dan Holly juga telah mencapai tahap akhir bintang 6. Setelah Jenny, Jing Wuchen dan Xiuqi menembus ke bintang 6. Kekuatan mereka stagnan. Kemajuan kekuatan pasti akan menemui hambatan, tetapi kekuatan awal mereka di bintang 6 sekarang benar-benar stabil. Tanpa tanda-tanda kegelisahan, Xuan merasa lega karena kekuatan semua orang meningkat. Setelah terobosan mereka, dia membagikan beberapa teknik bertarung yang telah dia peroleh sebelumnya. Dengan meningkatkan kekuatan semua orang, teknik bertarung tentu saja tidak dapat diabaikan. Sesuatu yang telah dipertimbangkan Xiaoyan. Namun teknik bertarung antara bintang 6 dan 7 cenderung menggunakan lebih banyak teknik peringkat dunia. Dan Xiaoyan telah mengumpulkan cukup banyak teknik peringkat dunia untuk dipraktekkan semua orang. Xiaoyan terus menguraikan air laut, lebih lanjut memperkaya Ki asal Kaisar di dalam bahtera tanpa takut. Ki asal Kaisar sepadat air, bahkan seseorang bisa melihat gumpalan-gumpalan itu bergerak di bawah mata mereka sebelum diserap oleh semua orang. Kultivasi adalah proses yang sangat membosankan, tetapi memiliki tujuan membuatnya tidak terlalu membosankan. Sementara itu, saat Xiaoyan dan para sahabatnya memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka, di markas besar aliansi bayangan, jauh di dalam gua hantu, di dalam batu roh iblis darah, sesosok merah telah terbentuk. Raja Pemakan Jiwa. Wujud asli Raja Pemakan Jiwa kini diselimuti warna merah tua, dan anggota tubuhnya menjadi memanjang. Jika Xiaoyan melihatnya lagi, dia pasti akan melihat pemiripan yang mencolok antara Raja Pemakan Jiwa dan Master Darah yang telah dia bunuh di dasar laut. Xiaoyan,
Suaranya tidak menyenangkan, seperti logam yang bergesekan dengan logam, menusuk dan dingin. Di dalam gua hantu, kebencian memenuhi udara. Luka Raja Pemakan Jiwa telah sembuh sepenuhnya, dan aura yang dipancarkannya sekarang telah mencapai tingkat bintang 9. Tentu saja dia belum mencapai pencerahan di tingkat bintang 9 ini. Tetapi kekuatannya jauh berbeda dari sebelumnya ketika dia bergantung pada jiwa-jiwa orang mati. Kekuatan fisiknya telah meningkat ke level yang sama sekali baru. Dan tidak jelas apakah dia akan lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan tubuh Dosian Xiuyan saat ini. Tiba-tiba, batu roh iblis darah retak dan retakan dengan cepat menyebar ke seluruh batu. Kemudian batu roh iblis darah meledak dan sosok Raja Pemakan Jiwa muncul. Pada saat ini, Raja Pemakan Jiwa tidak jauh berbeda dari masa jayanya. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ada beberapa perbedaan. Matanya masih merah kecoklatan dan aura yang dipancarkannya tidak dapat dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya. Inilah kekuatan batu roh iblis darah. Raja Pemakan Jiwa mencoba menggerakkan tubuhnya dan serangkaian suara retakan yang tajam terdengar dari antara tulang-tulangnya. Jadi begini rasanya. Xiuyan, mari kita lihat apakah Anda masih bisa mengalahkan saya kali ini. Wajah Raja Pemakan Jiwa memerah padam, fitur wajahnya kabur dan berdarah, seolah darah mengalir di wajahnya. Aura yang terpancar dari Raja Pemakan Jiwa saat ini sebenarnya berada di tahap akhir bintang ke-9, bahkan lebih kuat dari Xiuyan. Kali ini, Raja Pemakan Jiwa tidak bergantung pada jiwa orang mati untuk mendapatkan kekuatan bintang ke-9, tetapi benar-benar mendapatkan kekuatan tahap akhir bintang 9 dengan mengubah kekuatan fisiknya menjadi batu roh iblis darah. Dia bahkan memiliki 2 teknik bertarung tingkat suci, tidak buruk. Raja Pemakan Jiwa mencibir, merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Raja Pemakan Jiwa tidak lagi dapat menahan diri untuk membalas dendam pada Xiuyan. Tatapannya bergeser, seolah mengingat sesuatu. Dia berbalik dan melihat api gagak emas Yin Yang Agung yang sebelumnya telah dia jebak. Di samping gagal Yin Agung terdapat sosok lain, dan itu adalah Dan Danceng yang juga terluka parah oleh Xiuyan. Namun gagak Yin Agung tidak tinggal diam selama ini, terus membantu Dan Danceng pulih. Luka Dan Danceng telah sedikit membaik, tetapi dalam pertempuran sebelumnya tubuhnya telah jauh melampaui batasnya dan kekuatannya telah menurun hingga hanya setara dengan Dodi bintang 4 dan auranya melemah. Gagak Yin Agung, bagaimana menurut Anda? Jika Anda setia mengikuti saya akan mengabaikan dendam masa lalu dan memimpin Anda untuk membantai kota demi balas dendam, membunuh Xiuyan dan menghancurkan gagak Matahari Agung yang selalu begitu pendendam. Bagaimana? Raja Pemakan Jiwa menatap dingin gagak Yin Agung. Tentu saja saat ini sosok Yin Agung tidak menimbulkan ancaman bagi para pemakan jiwa. Tetapi bagaimana dia bisa melepaskan sekutu tambahan? Terlebih lagi, mereka memiliki musuh yang sama dan sama-sama ingin saling membunuh. Apakah saya punya pilihan kedua? Wajah gagak emas Yin Agung tanpa ekspresi saat ia mengejek dirinya sendiri. Jelas, ini satu-satunya jalan Anda. Jika Anda tidak mau, maka saya akan membuat Anda lenyap menjadi ketiadaan sekarang juga. Takkan pernah bereinkarnasi. Raja Pemakan Jiwa berbicara, memancarkan aura yang mengerikan. Tekanan yang luar biasa menyapu gagak emas Yin Agung, menyebabkan sosok-sosok yang bersembunyi di kegelapan gua hantu gemetar. Teror menyelimuti seluruh gua hantu. Baiklah, saya setuju. Gagak emas Yin Agung menggetarkan giginya, terpaksa menerima tanpa daya. Anak-anak, keluarlah. Raja Pemakan Jiwa tertawa penuh kemenangan, seolah-olah ini semua sudah diperkirakan
Dia mengangkat tangannya dan berteriak keras. Auranya bergema di seluruh gua, menyebar keluar dalam lingkaran. Di luar yang dulunya gelap, sekarang mata mereka merah, diikuti oleh raungan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terlihat dengan rantai di leher mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok-sosok ini semuanya manusia, tetapi ekspresi mereka terdistorsi. Tanpa kecerdasan, berubah menjadi iblis haus darah. Raja pemakan jiwa menunjuk dengan satu jari, dan seketika rantai yang mengikat leher para sosok itu putus, melepaskan sosok-sosok tak terhitung jumlahnya seperti belalang yang berkerumun keluar dari gua hantu. Shoyan, karena memang begitulah adanya, maka saya akan membantai semua orang di dunia untuk melampiaskan kebencian saya. Mata Raja Pemakan Jiwa berkilat haus darah saat ia melirik api gagak mesin agung dan melonggarkan rantai yang mikatnya. Ayo, bergabunglah dengan saya dalam pembantaian. Dengan itu, Raja Pemakan Jiwa bersama dengan iblis-iblis seperti belalang bergegas keluar dari gua hantu menuju ke arah yang paling dibencinya. Di luar gua hantu, hampir 10.000 sosok berkerumun, masing-masing dengan penampilan yang ganas. Meski mereka telah lama kehilangan wujud manusia mereka, mulut mereka menumbuhkan taring seperti binatang buas. Gua hantu seperti kelelawar yang berkerumun keluar dari sarangnya, dengan sosok-sosok tak terhitung jumlahnya tanpa bertamburan keluar. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan sebesar itu tersembunyi di dalam gua hantu. Aura dari sosok-sosok ini sangat bervariasi. Yang terlemah berkekuatan 4 bintang dan yang terkuat mencapai 8 bintang. Mereka tampak kurang cerdas. Namun mereka tidak seperti boneka, juga tidak sekaku boneka. Mereka lebih seperti orang-orang yang dirusak oleh iblis, telah kehilangan akal sehat dan menjadi monster dengan hanya pembunuhan di mata mereka. Dunia ini telah terlalu lama damai. Ia membutuhkan pembaptisan darah yang besar. Raja Pemakan Jiwa memandang ke arah kota Joshi. Matanya menyala-nyala dengan nafsu darah. Seolah-olah pemandangan di hadapannya sudah menjadi medan perang yang dipenuhi mayat. Baginya itulah keindahan sejati dari era yang makmur. Api gagak mesin agung, ikutlah dengan saya. Kita akan menghancurkan Shoyan, membantai semua orang di dunia ini. Dan sejak saat itu kita akan menjadi yang terkuat di benua Dodi ini. Pada saat itu kita akan menjadi raja benua Dodi ini. Dan siapa yang berani menantang kita? Api gagak mesin agung juga terbang keluar dari gua dengan danceng di tangannya. Raja Pemakan Jiwa memandang api gagak mesin agung dan berkata. Lalu tiba-tiba pandangannya tertuju pada danceng yang sedang digendong oleh api gagak mesin agung. Wajah danceng pucat pasi tanpa warna apapun, tetapi matanya masih dipenuhi kebencian. Dia tahu dia telah kalah sepenuhnya dan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Namun setelah mendengar bahwa Raja Pemakan Jiwa akan membunuh Shoyan, kilatan haus darah muncul di matanya. Jika dia bisa menyaksikan kematian tragis Shoyan, dia akan menemukan kedamaian dan mati tanpa penyesalan. Anda sungguh menyedihkan. Sepertinya Anda dan saya memiliki musuh yang sama. Kalau begitu, saya akan memberi Anda sedikit keberuntungan. Ejek Raja Pemakan Jiwa menatap kebencian danceng yang menggeram. Dia tentu saja mengenali danceng. Bagaimanapun juga danceng adalah kepala aula Istana Pil. Meskipun sekarang dia telah dikalahkan dan dalam keadaan yang menyedihkan. Raja Pemakan Jiwa menoleh memandang kedua sosok di sampingnya dan langsung mengulurkan tangan, mencubit mereka dari jarak jauh. Seketika menghancurkan mereka menjadi kabut darah tebal yang kemudian langsung menuju ke arah danceng. Setelah menyerap mereka, kekuatan Anda seharusnya dapat kembali ke puncaknya dalam waktu singkat. Namun begitu Anda menyerap mereka, mulai sekarang Anda hanya dapat mempertahankan kekuatan Anda dengan terus membunuh dan mengandalkan darah.
Jika tidak, kekuatan Anda akan menurun dan tidak akan ada kemungkinan peningkatan. Fondasi Anda telah hancur dan tidak ada kemungkinan melahirkan kembali. Raja pemakan jiwa berkata kepada Dandanceng dengan acuh tak acuh. Dandanceng memandang Kabudara di depannya. Bahkan tanpa raja pemakan jiwa mengatakannya, dia tahu kondisi fisiknya saat ini. Dandanceng merenung sejenak, menggertakkan giginya dan Kabudara memasuki tubuhnya melalui lubang hidungnya. Tak lama kemudian, Dandanceng mulai kejang-kejang, lalu ekspresi kebahagiaan muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang mencicipi makanan lezat. Kabudara sepenuhnya diserap oleh Dandanceng dan garis-garis darah seperti cacing yang merayap mulai menyebar ke wajahnya, menutupi separuh wajahnya. Setelah beberapa saat, Dandanceng perlahan membuka matanya. Auranya memang seperti yang dikatakan Raja Pemakan Jiwa. Dia benar-benar telah pulih ke kekuatan kultivator bintang 8. Namun penampilan Dandanceng telah berubah. Satu matanya ternoda merah kehitaman oleh garis-garis darah, dan separuh matanya menjadi seperti mata sosok-sosok di sekitarnya. Kemudian senyum ganas menyebar di wajah Dandanceng. Kemudian Dandanceng tertawa sombong. Pada saat ini dia merasakan kekuatan lagi, kekuatan dahsyat yang terpancar dari dalam dirinya. Dandanceng merasa dirinya telah kembali ke puncak kekuatannya dan ia sangat bersemangat. Merasakan rasa terima kasih yang mendalam kepada Raja Pemakan Jiwa. Terima kasih, Yang Mulia. Dandanceng tertawa lalu berlutut di hadapan Raja Pemakan Jiwa. Raja Pemakan Jiwa tersenyum menghina. Baginya ini hanyalah kambing hitam lain. Namun ia tetap berakting dengan baik. Seperti yang diharapkan dari kepala aula Istana Pil. Karena itu bergabunglah dengan saya dalam pembantaian. Semakin banyak darah yang Anda serap, semakin stabil kekuatan Anda. Pertempuran ini kita harus bertarung sampai mati. Raja Pemakan Jiwa berteriak keras. Setelah ia selesai berbicara, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tampak dipenuhi rasa haus darah. Semuanya meraung. Yang Mulia, jika memungkinkan, izinkan saya sendiri untuk membunuh Xiaoyan. Dia dan saya adalah musuh bebuyutan, dan saya tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Dandanceng menatap Raja Pemakan Jiwa, matanya dipenuhi kebencian. Ia membenci Xiaoyan sampai ke tulang, sampai ke inti keberadaannya. Dalam hidup ini, jika Xiaoyan tidak mati, kebencian ini tidak akan pernah padam. Baiklah, saya berjanji saya akan membiarkan Anda sendiri memenggal kepala Xiaoyan. Melihat penampilan Dandanceng yang ganas dan haus darah, niat membunuh Raja Pemakan Jiwa berkobar. Mengingat penghinaan yang dideritanya di tangan Xiaoyan, dia bertekad untuk membalas dendam 10 kali lipat. Xiaoyan, tunggu saja sampai mati. Kali ini saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Para monster jiwa, saya adalah raja kalian. Ikuti saya dan serang kota Jusi. Raja Pemakan Jiwa mengamati sekelilingnya dan hampir 10.000 sosok seketika berubah menjadi pelangi panjang menuju kota Jusi. Di belakangnya sosok-sosok tak terhitung jumlahnya mengikuti dengan dekat. Raja Pemakan Jiwa menyebut sosok-sosok ini monster jiwa. Kemungkinan menggunakan hantu pemandu jiwa peringkat ketiganya untuk mengubah mereka menjadi bentuk mereka saat ini. Menjadikan mereka prajuritnya. Meskipun tindakannya keji, harus diakui bahwa kendali dan pemahaman Raja Pemakan Jiwa terhadap hantu dan roh telah mencapai tingkat tertentu untuk menciptakan pemandangan mengerikan ini. Monster jiwa yang tanpa kecerdasan menyapu daratan seperti belalang, meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Bahkan binatang buas iblis di hutan hanya tersisa bercak darah. Tulang mereka terkikis habis. Kota Jusi tetap makmur seperti biasa, tampaknya tidak menyadari bahaya dengan cepat mendekat. Hanya 3 leluhur bintang 9 setelah 20 tahun pemulihan yang sebagian besar telah pulih dari luka-luka mereka. Namun mereka tidak merasakan ketakutan terhadap Raja Pemakan Jiwa. Karena mereka bertiga telah dikalahkan olehnya bahkan ketika mereka bergabung.
aura pembunuh dengan cepat mendekati kota Cusi. Leluhur King Hongfei mengerutkan kening. Dia telah terluka parah oleh raja pemakan jiwa dan masih merasakan sedikit ketakutan. Tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang kuat mendekati kota Cusi. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah raja pemakan jiwa. Ras monster, siaga! Ras manusia, siaga! Ketiga leluhur itu segera memberitahu pasukan utama dan seluruh kota Cusi dalam waktu singkat siaga. Ada banyak orang kuat di antara mereka, tetapi ekspresi mereka menjadi tegang. Leluhur, ada apa? Ekspresi King Hongfei serius dan King Horan melihat ini juga merasakan bahwa situasinya tidak baik. Tetapi tetap bertanya. Klan Iblis Darah juga telah memasuki keadaan siaga tinggi. Sejumlah besar musuh dengan cepat bergerak maju menuju kota Cusi dan mereka datang dengan kekuatan besar. Niat membunuh mereka menyebar liar. Saya khawatir raja pemakan jiwa telah pulih dari luka-lukanya dan sedang kembali. King Hongfei berkata dengan berat, pikirannya gelisah setelah berbicara, tampaknya masih terguncang. Leluhur, jangan khawatir, saya akan segera memberitahu Xiaoyan. King Horan melihat wajah serius King Hongfei dan tahu bahwa keseriusan masalah ini di luar kendali orang biasa. King Horan memiliki ingatan yang jelas tentang pertempuran di Aula Pil dan tentu saja mengetahui kekuatan Raja Pemakan Jiwa. Memang, hanya Xiaoyan yang memiliki kekuatan untuk melawan Raja Pemakan Jiwa. King Horan tentu saja mengetahui kepergian Xiaoyan. Dia mengeluarkan sebuah manik giok dan menghancurkannya. Saat ia melakukannya itu, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas bahtera tak kena takut tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam menyambar di dalamnya. Sesuatu telah terjadi di kota Cusi, gumam Xiaoyan. Semua orang yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka mata dan menatapnya. Tapi tidak apa-apa, masalah ini akan segera diatasi. Xiaoyan merasa tenang, ia tidak khawatir. Menurutnya Raja Pemakan Jiwa hanyalah seekor semut yang sekarat. Tidak perlu dipertimbangkan. Namun, jika tidak dieliminasi, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar bagi kota Cusi dan berbagai kekuatan besar. Hong Er, mari kita segera berangkat. Tujuan kita ke kota Cusi, kata Xiaoyan dengan tenang, melepaskan ki asal abadinya yang mengalir ke bahtera tak kena takut. Baik Tuan, terbanglah dengan cepat. Bahtera tak kena takut mulai bergetar, lalu dengan suara keras menghilang di atas lautan emas. Para pengikut, bunuh mereka semua, jangan biarkan setetes darah pun lolos. Di atas kota Cusi, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke bawah. Orang-orang dari berbagai faksi segera tiba, bersiap untuk bertarung. Ketika kelopak bunga merah mulai berjatuhan dari langit. Bunga pantai seberang. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, orang-orang dari semua faksi membeku di tempat. Mata mereka kosong, sudah dikendalikan oleh kekuatan jiwa Raja Pemakan Jiwa. Ketiga leluhur bintang 9 melihat kelopak bunga yang berjatuhan menyipitkan mata, merasakan sedikit rasa takut. Tetapi mereka tidak mundur dan tetap pergi untuk menemui mereka. 3 orang tua bodoh, sepertinya kalian belum belajar dari kesalahan. Raja Pemakan Jiwa menatap dingin ketiga leluhur bintang 9 dan berkata. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi ketiga leluhur bintang 9 menegang. Semuanya menunjukkan kekhawatiran mereka. Jeritan dan tangisan ketakutan segera meletus. Saat monster jiwa melesat melewati, bercak darah menyembur keluar. Kota Cusi dilanda kekacauan. Namun kekacauan ini hanya berlangsung sebentar sebelum suara gemuruh bergema di langit. Saya mengerti, Andalah yang tidak pernah belajar. Sebuah suara panjang menggema dari langit. Sebuah bahtera sepanjang 100 jang muncul di udara. Bahtera ini tak lain adalah bahtera tak kena takut yang dinaiki Xiaoyan. Yang berbicara tentu saja Xiaoyan sendiri. Sesosok melayang keluar dari bahtera tak kena takut, berjalan selangkah demi selangkah. Melihat kemunculan Xiaoyan, mata Raja Pemakan Jiwa menyipit. Sementara ketiga patriark menghela nafas lega melihat kembalinya Xiaoyan. Segera Xiaoyan melirik monster jiwa buas yang bertarung di sekitarnya dan merutkan kening.
Tuan Muda Sio, jangan khawatir, serahkan mereka pada kami. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok muncul di belakang Xiaoyan. Mereka adalah Feng Feng dan yang lainnya yang telah berlatih di Bahtera tak kena takut. Kekuatan tim Xiaoyan telah meningkat pesat hanya dalam 20 tahun. Mereka semua sangat ingin bertarung dan tampaknya menunggu saat yang tepat. Hati-hati, kata Xiaoyan menoleh untuk memperingatkan semua orang. Jadi mereka mengangguk dan dengan bersemangat bergegas turun untuk melawan monster jiwa. Xiaoyan, apakah Anda butuh bantuan kami? King Hong terbang maju bersama Yun Xin dan leluhur berjubah putih. Mereka tentu saja akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoyan hanya dengan sepatah kata. Saat ini, berdiri di samping Raja Pemakan Jiwa adalah Api Gagak Mesin Agung dan Danceng. Terima kasih atas kebaikan kalian, para leluhur, tapi saya bisa mengatasi ini sendiri. Bantu saja membersihkan sampah-sampah ini, kata Xiaoyan dengan sedikit senyum. Ketiga leluhur bintang 9 tersenyum kecut. Mereka tidak bisa membayangkan kekuatan Xiaoyan saat ini. Dia sudah melampaui mereka. Tanpa banyak bicara, mereka mengangguk. Setelah mendengar instruksi Xiaoyan untuk menghadapi monster jiwa. Xiaoyan, saya akan membuat Anda menyesal telah mati. Anda akan membayar harga atas kesombongan Anda. Melihat kesombongan Xiaoyan, kemarahan Raja Pemakan Jiwa semakin membara. Oh, begitukah? Saya ingin tahu apa yang memberi Anda hak untuk berbicara seperti ini selama 20 tahun terakhir. Apakah Anda lupa pelajaran yang saya berikan pada Anda saat Anda dipukuli seperti anjing yang tenggelam? Jangan repot-repot, serang saya sekaligus dan saya akan menghabisi kalian semua dalam satu serangan. Xiaoyan berkata dengan tenang, menatap Raja Pemakan Jiwa dan Api Gagak Mesin Agung serta Danceng di belakangnya. Nada tenang Xiaoyan segera membuat Raja Pemakan Jiwa dan Danceng marah. Api Gagak Mesin Agung sebagai patriark Aula Pil tentu saja menyimpan dendam terhadap Xiaoyan. Dan Danceng menghentakkan kakinya dan api penciptaan 6 Ki membentuk lingkaran api di bawah kakinya. Kemudian sosok Danceng berubah menjadi pelangi dan penguasa gelombang mendalam 6 Ki yang berkobar dengan api. Muncul di telapak tangannya, menebas dengan ganas ke arah Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan tidak menghindar atau mengelak. Senyum tipis teruk di bibirnya. Dia hanya mengangkat tangannya dan menangkis penggaris Danceng dengan tangan kosongnya. Mencari kematian. Melihat tindakan mengecek Xiaoyan, Danceng semakin marah. Urat-urat di dadanya menonjol dan api berkobar di sekelilingnya. Namun sekuat apapun ia berjuang, bahkan jika Danceng memulihkan kekuatan puncaknya, ia hanya berada di tahap awal alam bintang 8. Bagi Xiaoyan yang sekarang berada di tahap pertengahan alam bintang 9, serangan itu sama sekali tidak mengancam. Bahkan jika mengenainya, itu tidak akan melukainya sama sekali. Dengan suara yang tajam, Xiaoyan memang menggunakan kekuatan fisiknya untuk secara paksa memblokir penguasa gelombang mendalam 6 Ki milik Danceng. Pada saat ini, seolah-olah waktu telah berhenti. Tuan Istana, lihat diri Anda sekarang. Lebih baik Anda mati saja. Demi sedikit kekuatan, Anda bahkan telah meninggalkan sisa-sisa harga diri Anda yang terakhir. Xiaoyan menatap darah yang menetes di leher Danceng dan mata yang setengah berlumuran darah. Seringnya dingin terpancar di matanya. Martabat? Seluruh keluarga saya telah dibantai. Apa artinya martabat? Bahkan jika itu mengorbankan nyawa dan jiwa saya akan melakukan apa saja untuk membunuh Anda. Jadi apa gunanya martabat? Ekspresi Danceng berubah penuh kebencian. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.